Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmasari Paujia dari kelas Farmasi 2B dengan NIM 20040101032. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Apoteker Sri Rejeki MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Farmasetika 2 yang telah memberikan tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu perbedaan sediaan salep dan juga pasta. Poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu pertama ada definisi salep dan pasta, penjelasan prinsip bentuk sediaan, basis dari salep dan pasta, kekurangan dan kelebihan sediaan salep dan pasta, komposisi sediaan, juga cara pembuatan, etiket dan pengemasan. Yang pertama, saya akan membahas sediaan salep. Definisi dari salep ialah menurut Permakope Indonesia edisi 3, salep adalah sediaan setengah padat berupa massa lunak yang mudah dioleskan dan digunakan untuk pemakaian luar. Sedangkan menurut Permakope edisi 4, salep merupakan sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Selanjutnya yaitu ada basis salep. Yang pertama ada dasar salep hidrokarbon. Dasar salep hidrokarbon atau dasar salep berlemak bebas air, preparat yang berair mungkin dapat dicampurkan hanya dalam jumlah sedikit saja, tidak mengering atau tidak ada perubahan dengan berjalannya waktu. Contohnya yaitu seperti paselinum, jelene, minyak tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, ada dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Dasar salep yang dapat dibersihkan dengan air merupakan emulsi minyak dalam air yang dapat dicuci dari kulit dan pakaian dengan air. Atas dasar ini, bahan tersebut sering dikatakan sebagai bahan dasar salep tercuci air. Yang ketiga, ada dasar salep larut dalam air. Dasar yang larut dalam air hanya mengandung komponen yang larut dalam air. Tetapi seperti dasar salep yang dapat dibersihkan dengan air, basis yang dapat dicuci dengan air. Basis yang larut dalam air biasanya disebut sebagai diaceles karena tidak mengandung bahan berlemak. Contohnya polyethylene glycol. Yang terakhir ada dasar salep serap yang memungkinkan pencampuran larutan berair, misalnya petrolatum hidropilik dan lanolin anhidrida yang sudah menjadi emulsi air minyak dasar emulsi, misalnya lanolin dan cold cream. Contohnya ada Alipsanae, unguentum simplex, hidropilik, petroleum. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan sediaan salep. Untuk kelebihannya, misalnya salep dengan dasar salep lanolin, yaitu walaupun masih mempunyai sifat-sifat lengket yang kurang menyenangkan, tetapi mempunyai sifat yang lebih mudah tercuci dengan air dibandingkan dasar salep berminyak. Untuk kelemahannya, yang pertama, misalnya pada salep basis hidrokarbon, sifatnya yang berminyak dapat meninggalkan noda pada pakaian serta sulit tercuci oleh air, sehingga sulit dibersihkan dari permukaan kulit. Yang kedua, hal ini menyebabkan penerimaan pasien yang rendah terhadap basis hidrokarbon jika dibandingkan dengan basis yang menggunakan emulsi seperti krim dan lotion. Sedangkan pada basis lanolin, kekurangan dasar salep ini ialah kurang tepat bila dipakai sebagai pendukung, bahan-bahan antibiotik, dan bahan-bahan lain yang kurang stabil dengan adanya air. Untuk kualitas dasar salep, yang pertama stabil, yang kedua lunak, yang ketiga mudah dipakai, keempat dasar salepnya yang cocok, kelima terdistribusi merata. Adapun metode pembuatan salep yaitu yang pertama ada pelelehan. Zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersama dan diaduk sampai membentuk massa yang homogen. Yang kedua ada triturasi. Zat yang tidak terlalu dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu, kemudian dilanjutkan dengan penambahan sisa basis. Yang ketiga ada peleburan. Pada metode peleburan, semua atau beberapa komponen dari salep dicampurkan dengan melebur bersama-sama dan didinginkan dengan pengadukan yang konstan sampai mengental. Dan yang terakhir ada pencampuran. Dalam metode pencampuran, komponen dari salep dicampur dengan segala cara sampai sediaan yang rata tercapai. Untuk selanjutnya, saya akan membahas sediaan pasta. Definisi pasta menurut Farmakope edisi 4, pasta merupakan sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan untuk pemakaian topikal. Pasta ini serupa dengan salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk. Suatu salep tebal
karena merupakan penutup atau pelindung bagian kulit yang diolesi, digunakan sebagai antiseptik atau pelindung kulit. Selanjutnya ada basis pasta. Yang pertama basis hidrokarbon. Karakteristiknya tidak diabsorpsi oleh kulit atau inert, tidak bercampur dengan air, daya absorpsi air rendah, menghambat kehilangan air dengan membentuk lapisan tahan air, dan meningkatkan absorpsi obat melalui kulit. Basis hidrokarbon ini bagi menjadi 5, ada soparafin, hard parafin, liquid parafin, parafin substitut, dan parafin. Yang kedua ada basis absorpsi. Karakteristiknya bersifat hidrofil dan dapat menyerap sejumlah tertentu air dan larutan cair. Terbagi ada non-emulsi. Basis ini menyerap air untuk memproduksi emulsi air dalam minyak, terdiri atas wool fat, wool alkohol, beeswax, dan kolesterol. Emulsi air dalam minyak contohnya terdiri atas lanolin dan oily cream. Adapun kekurangan dan kelebihan sediaan pasta, untuk kelebihannya mengikat cairan lebih baik daripada unguentum atau salep, lebih melekat pada kulit, tidak mempunyai daya penetrasi gatal dan terbuka, dan daya absorpsinya lebih besar. Untuk kekurangannya dapat merusak atau mengeringkan lapisan kulit epidermis, tidak sesuai untuk pemakaian pada bagian tubuh yang berbulu karena sifat pasta yang kaku dan tidak dapat ditembus. Untuk metode pembuatan pada pasta yaitu ada pencampuran dan peleburan. Untuk pencampuran, komponen sediaan pasta dicampur bersama-sama sampai tercampur merata. Dan untuk peleburan, beberapa komponen sediaan pasta harus dileburkan kemudian baru dicampur. Selanjutnya ada penandaan atau etiket, pengemasan dan penyimpanan pada sediaan salep dan pasta. Untuk etiketnya menggunakan etiket biru karena salep dan pasta ini digunakan untuk pemakaian luar. Untuk pengemasan dan penyimpanan, salep dan pasta disimpan pada pot salep atau pot pasta atau pada tub. Dan kebanyakan salep harus disimpan pada temperatur di bawah 30 derajat Celcius untuk mencegah melembek, apalagi dasar salepnya yang bersifat dapat mencair. Sedangkan pada pasta disimpan pada suhu kamar dan untuk jangka waktunya selama 3 tahun. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga semoga tugas ini dapat memenuhi tugas saya untuk melengkapi ujian tengah semester, dan mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.